والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, afadaka, nah setelah kamu mengetahui keadaan mereka, nah akhirnya akan memberikan faedah kepadamu faidatain, dua faedah. Nah, dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama, al-farah bi fadlillahi wa rahmatih, bangga atau senang, bahagia dengan keutamaan Allah dan juga rahmatnya. Kama qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan keduanya, falyafrahu, maka hendaklah mereka bangga dan senang, huwa khairun mimma yajma'un, karena keutamaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang dimaksud di sini adalah lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan berupa emas dan perak. Barakallahu fikum. Jadi hendaklah mereka bangga dengan apa? Dengan keutamaan dan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Naam, karena hal tersebut lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan berupa emas dan perak. Naam, seperti itu. Wa afadaka aidan al-khauf al-'azim, dan akan memberikan faedah kepadamu rasa takut yang besar. Barakallahu fikum. Di dalam ucapan mu'alif di sini, naam, bahwasannya manusia yang mereka kumpulkan atau manusia yang mereka mengumpulkan harta, baik itu emas dan perak semisalnya, itu tidak ada nilainya. Naam, di hadapan atau dibanding dengan keutamaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada hamba tersebut. Dan keutamaan serta rahmat, naam, yang paling besar adalah al-Islam was sunnah. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana juga pernah kami sebutkan di dalam kitab beliau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, kata beliau, wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam was sunnah. Sungguh telah sepakat atau telah datang, naam, ucapan-ucapan para salaf, berputar ucapan para salaf. Apa itu? Bahwasannya keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, naam, itu adalah al-Islam was sunnah. Kenalkan padanya agama Islam dan juga mengenal padanya as-sunnah. Dia kenal apa itu, naam, ajaran Islam yang benar, kenal as-sunnah. Nah, itu barakallahu fikum, seperti itu. Dan perlu diketahui yang namanya farah, yaitu rasa senang atau bangga, itu ada dua jenis. Ada yang mahmud, ada yang madmum. Rasa bangga atau senang itu ada dua jenis. Ada rasa bangga yang mahmud, yang terpuji. Ada bangga atau senang yang sifatnya madmum, tercela. Kapan sebuah kebanggaan, rasa bangga, rasa senang itu dianggap terpuji? Yaitu al-farah bi iqamatis syara', yaitu bangga ketika menegakkan syariat. Paham ya? Al-farah bi iqamatis syara', itu bangga dengan menegakkan syariat Islam ini. Itu yang pertama, itu terpuji. Nah, yang madmum, yang tercela, al-farah al-muaddi ila takabbur, yaitu bangga, rasa senang, rasa bangga yang menghantarkan kepada takabbur. Apa takabbur? Sombong, congkak. Nah, takabbur. Seperti siapa? Seperti Qarun, Fir'aun. Mereka bangga, senang dengan kekayaan yang ada pada mereka, bangga dengan kekuasaan yang ada pada mereka. Namun itu kebanggaan yang tidak apa? Yang tidak terpuji. Jadi kebanggaan ada dua ya, ada yang madmum, ada yang mahmud. Yang mahmud itu adalah seperti al-farah bi iqamatis syara', bangga dengan menegakkan syariat. Nah, mengamalkan sunnah, bangga. Nah, berada di atas manhaj salaf, bangga. Nah, karena boleh kita berbangga dengan apa? Menisbahkan diri dengan salafi. Kita ini salafiyun, kita ini ahlus sunnah wal jamaah, itu enggak masalah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim,
Nah, beliau berkata dalam kitab beliau, atau beliau berkata yang dinukilkan dalam Majmu' Fatawa, apa kata beliau? Naam, kata beliau bahwasannya la aiba, bukan perkara yang aib, bukan perkara yang cacat. Naam, orang yang apa? Orang yang bangga, man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih. Kata beliau, la aiba man adhara madhhab as-salafi. Naam, wa intasaba ilaih wa i'taza ilaih. Paham ya? Naam, itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau atau disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Naam. La aiba, tidak ada aib, tidak ada cacat. Naam, tidak tercela. Man adhara, orang yang menampakkan madhab salaf, menampakkan manhaj salaf, madhab salaf. Naam, wa intasaba ilaih, dan menisbahkan diri kepada salaf, salafi. Kami ini salafiyun, itu bukan perkara yang aib. Naam, wa'taza ilaih, dan berbangga dengan penisbahan tersebut. Naam, bal yajibu qabul dzalik min bittifaq, bahkan wajib kita menerima hal itu. Nah, menerima dengan penisbahan diri kepada salaf, harus. Naam, li'anna madhhab as-salaf la yakunu ila haqqo. Karena pendapat salaf atau manhajnya salaf, madhab salafus salih itu tidaklah ada kecuali kebenaran. Nah, semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak masalah berbangga dengan bermanhaj salaf, itu enggak ada catatan atau tidak ada juga celaan. Naam. Kata beliau syarah, qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ai al-ilmu bi hadhil haqa'iq yufiduka fa'idatain. Yaitu kamu mengetahui atau kamu mengilmui dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Manusia bodoh terhadap makna la ilaha illallah, manusia bodoh dengan hakikat tauhid dan hakikat syirik, ini memberikan faedah kepadamu dengan dua faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, annaka tafrah bi fadlillah, bahwasanya kamu bangga dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, haitsu manna 'alaika bi ma'rifatil haqqi minal batil. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadamu, memberikan karunia kepadamu bi ma'rifatil haqqi, untuk kamu itu mengenal kebenaran minal batil, daripada kebatilan. Fa innaha ni'matun 'azimah, karena orang itu kalau sudah kenal kebenaran, nah itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang besar. Nah, hurima minha al-katsir minal khalq. Yang mana, perhatikan ya barakallahu fikum, mengenal kebenaran ini dari kebatilan ini apa? Kebanyakan manusia atau kebanyakan makhluk itu diharamkan darinya. Dalam artian enggak semuanya dapat gitu ya. Nah, kita alhamdulillah selama kita masih berada di atas al-haq, mengenal al-haq daripada kebatilan, itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita jaga. Yang harus apa? Yang harus kita jaga. Nah, sehingga Al-Imam Syatibi rahimahullah taala, Abu Ishaq Asy-Syatibi, min a'immati ahli sunnah, termasuk imam ahli sunnah, apa kata beliau? Al-bu'du min majalisi ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Nah, al-bu'du min majalisi ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Menjauh dari duduk-duduk atau menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah. Nah, jadi dia kalau menuntut ilmu, mencari, memilih, tidak sembarangan. Menjauhkan diri dari majelisnya majelis al-bidah adalah jalan menuju as-sunnah. Paham ya? Al-bu'du min majalisi ahli al-bid'ah huwa at-tariqu ila as-sunnah. Barakallahu fikum. Karena as-sunnah itu sangat besar. As-sunnatu kasafinatin nuhin, man raqibaha naja wa man tarakaha ghariqa wa ghawa. Bahwasanya sunnah itu bagaikan apa? Bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik perahu tersebut, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Dan barang siapa tarakaha, meninggalkan perahu tersebut, meninggalkan as-sunnah tersebut, ghariqa wa ghawa, dia akan tenggelam dan sesat. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita terombang-ambing oleh fitnah, tidak paham mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita dituntun, diberikan ajaran oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, atau di atas berbuat ketaatan kepadamu. Kemudian juga diajarkan doa yang sangat berharga dan bagus sekali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah,
tunjukkanlah, tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berilah aku rezeki untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil dan berilah aku rezeki untuk apa? Untuk bisa meninggalkannya. Barakallahu fikum, karena itu adalah kenikmatan yang sangat besar dan belum tentu semua manusia mendapatkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan sebab itu falyafrahu, maka hendaklah mereka bangga. Naam huwa khairum mimma yajma'un. Keutamaan Allah Ta'ala yang berikan kepada hamba tersebut sehingga dia mengenal kebenaran dari kebatilan itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata beliau apa? Minadz dzahab wal fiddah. Jadi lebih bagus daripada sekedar emas dan perak. Nah, kenapa? Karena emas dan perak itu dunia. Disebutkan dalam ucapan salaf itu apa? Perkataan yang sangat bagus sekali berkaitan masalah ini, masalah ilmu dengan harta itu bagaimana bedanya? Bedanya bahwasanya al-ilmu khairun minal mal, katanya. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Barakallahu fikum, apa maknanya? Ilmu itu lebih berharga, lebih bagus daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu menjaga dirimu sedangkan kamu yang menjaga harta. Ya enggak? Harta enggak akan bisa jaga kita. Kita punya uang jutaan, miliaran contohnya, ditaruh di meja yang enggak bisa jaga kita. Kita sakit ya sakit, mati. Tapi kalau ilmu, barakallahu fikum, itu yang akan bisa menjaga kita. Dalam artian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyertai kita. Barakallahu fikum, seperti itu. Ya kan? Idza matal insan inqata 'amaluh. Apabila manusia sudah mati itu terputus amalannya. Di antaranya yang tidak terputus apa? Wa ilmin yantafi'u bihin nas. Ilmu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Enggak terputus pahalanya. Barakallahu fikum. Jadi jangan menyepelekan perkara ilmu ini ya. Naam, ta'allamul ilma qabla an yuqbam. Pelajarilah ilmu sebelum ilmu dicabut. Naam, wa qabduhu biqabdil ulama. Dan dicabutnya ilmu dengan apa? Dengan dicabutnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama Ahlus Sunnah sudah pada meninggal, dari mana lagi kita ambil ilmu syar'i? Sudah enggak ada kesempatan lagi. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadisnya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbidul ilma intiza'an." Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan diwafatkannya para ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman. Hingga tidak tersisa lagi orang alim di muka bumi ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia akhirnya menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya dan kemudian berfatwa tentang ilmu, fadhallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, wa fadlullahi, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan adalah al-Islam. Wa rahmatuhu hiya al-Qur'an. Barakallahu fikum, al-Islam wal Qur'an. Dan apa? As-Sunnah tentunya. Karena al-Islam tidak berdiri tegak kecuali dengan apa? Kemarin dengan as-Sunnah. Sebagaimana as-Sunnah tidak bisa berdiri kecuali dengan al-Islam. I'lamu annal Islam huwa sunnah. Was sunnah hiya al-Islam. Paham ya? Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ucapannya siapa kemarin? Ucapannya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. I'lamu, ketahuilah, annal Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Was sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan kedua-duanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan saling menyempurnakan. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, falyafrahu nam farahu syukrin wa i'tirafun bi ni'mah. Maka hendaklah mereka yafrah, bangga, senang dengan kenikmatan tersebut, yaitu kesenangan atau kebanggaan yang wujudnya ada syukur. Bersyukur, wa'tirafun bi ni'mah, dan mengakui kenikmatan tersebut. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena semakin seseorang itu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah taala menambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah
nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan sampai kita kufur nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ceritakanlah dengan nikmat Rabbmu yang diberikan padamu. Ceritakan, enggak masalah, ceritakan, kisahkan bagaimana. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk salah satu kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kenikmatan yang sangat banyak itu Allah taala datangkan kepada kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumut, dan Allah taala datangkan kepada kalian apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau seandainya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah seringnya dzalum kafar, berbuat zalim dan kafar, kufur nikmah. Nah, hati-hati, kufur nikmah ancamannya berat. Nah, ancamannya berat. Karena kufur nikmah itu akan bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang semula diberikan. Nah, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Itu dalilnya. Bahwasanya Allah taala permisalkan dengan sebuah kampung yang dahulu kampung tersebut berada di atas kenikmatan, berada di atas kemuliaan, berada di atas keamanan. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan dengan sebuah kampung yang dahulu tenang, aman, tentram. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Datang rezekinya dari seluruh penjuru. Tapi apa? Fakafarat bi an'amillah. Ternyata penduduk kampung itu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah taala adab mereka. Dengan apa? Dengan diberikannya rasa takut. Semula aman jadi rasa takut, ketakutan, dan juga rasa lapar. Dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Dzalika bi anallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang diberikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Dzalika bi anallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga mereka sendiri yang mengubah. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengubah nikmat. Syukuri. Kata beliau, wal farahu bi fadlillah masyru'un, dan bangga dengan keutamaan Allah taala berikan itu adalah masyru', disyariatkan. Li'annahu syukrun lillah, karena itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmat tauhid. Atas nikmat tauhid kita diberikan nikmatan mengenal tauhid, syukur. Wa ma'rifatus syirki, dan mengenal kesyirikan. Wa hadhihi ni'matun idza wafiqat laha fa innahu qad jama'a lakal khaira kullah. Ini kenikmatan ini apabila senantiasa diberikan taufik, senantiasa diberikan taufik padanya, tetap ada padanya, fa innahu, maka orang tersebut sungguh telah mengumpulkan padanya kebaikan seluruhnya, lebih bagus daripada apa tadi? Daripada harta, emas dan perak. Al-ilmu khairun minal mal li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta dikarenakan ilmu itu yang akan menjagamu sedangkan kamu itu menjaga harta. Al-farah bi ni'mati masyru'un amal farah al-manhi anhu. Bangga dengan nikmat Allah taala itu masyru', disyariatkan. Adapun bangga al-manhi anhu, bangga yang dilarang adalah wal farah bid dunya. Bangga dengan dunia ini yang dikhawatirkan, yang diharamkan, yang dilarang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bangga dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu tidaklah di akhirat melainkan apa? Mata. Cuman perhiasan atau kehidupan yang semu. Paham ya? Cuman perhiasan yang semu. Apa itu semu itu? Hilang sementara di dunia aja. Paham ya? Jadi jangan bangga dengan dunia. Bahkan kita khawatir kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang dibinasan gara-gara dunia. Dibinasan gara-gara apa? Gara-gara dunia. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan dalam hadis yang sahih, yang sering kita dengar apa? Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha 'alaikum an tubtad dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama atlaqathum. Hati-hati.
Hadisnya sahih hadisnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Amr bin Auf. Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Fa wallahi kata Rasulullah, demi Allah, mal faqra akhsha ilaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian, walakinni akhsha alaikum, akan tapi kami takutkan pada kalian antub basata alaikumud dunya, dibentangkan pada kalian dunia, karena husitat ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibentangkan dunia. Dibentangkan dunia, matanya apa? Matanya, pemikirannya pengennya dunia terus. Hati-hati. Seperti ini. Kemudian apa? Fatanafasuha kama tanafasuha, kamu akhirnya berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama adlakatum, akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena dunia tersebut. Barakallahu fikum. Jadi kita dalam masalah dunia la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh. Kita ngambil secukupnya daripada dunia, sisanya sepenuhnya untuk akhirat. Barakallahu fikum. Itu adalah jalan yang terbaik. Nah, jangan sampai kita terombang-ambingkan oleh dunia. Naudzubillah. Dunia ini cuma sesaat, sementara saja. Nah, tidak dua kali hidup di dunia, sekali tok dijadikan darul a'mal, negeri untuk beramal. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, karena dunia itu laisa lid dunya subutun. Nah, dunia itu tidak ada kehidupan yang kekal di dalam dunia itu. Nah, paham ya? Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Nah, kata beliau, fal farahu bid dunya wa hutamiha madmum. Maka bangga dengan dunia dan juga seisinya, itu adalah tercela. Amal farah bid din wal farah bil ilmi nafi' fa hada masyru'un. Adapun bangga dengan agama dan bangga dengan ilmu yang bermanfaat, maka ini disyariatkan li anna Allah amara bihi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Dalilnya itu di antaranya. Fa'lam, perintah untuk berilmu. Berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik, dan beristighfarlah, minta ampunlah engkau untuk dosamu. Nah, menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Apa kata beliau? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita sudah diberikan kenikmatan, keutamaan seperti ini, kita tidak memanfaatkan. Jangan. Ini kenikmatan dan kesempatan yang sangat besar. Dan kita semakin kita dipahamkan dalam agama, berarti Allah Ta'ala menginginkan pada kita itu kebaikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari ketika menyebutkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Perhatikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama. Apa kata beliau? Walazimu dzalik, dan kelazimannya, keharusannya, atau sebaliknya, walazimu dzalik, kata beliau. Berarti mafhumnya, kata beliau, anna man lam yufaqihullahu fid-din lam yurid bihi khaira. Kata beliau. Berarti mafhumnya, orang yang tidak dipahamkan dalam agama, Allah Ta'ala tidak menginginkan padanya kebaikan. Paham ya? Fayakunu tafaqquh fid-din fardhon. Maka menjadilah orang itu mendalami ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah fardhon, adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, kata beliau. Paham ya? Nah, kata beliau tadi apa? Bahwasanya fayakunu tafaqquh fid-din fardhon. Maka menjadilah tafaqquh fid-din itu adalah fardhon. Wa tafaqquh fid-din, dan perdalam ilmu agama itu apa? Yakunu bima'rifatil ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'iyyah, biadillatiha as-sam'iyyah, dengan dalil-dalil as-sam'iyyah. Apa dalil sam'iyyah itu? Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu dalil sam'iyyah. Nah, paham itu ya? Fa illam yakun dzalik falaysa bimutafaqqih. Nah,
Fa illam yakun dzalik, na'am, lam yakun mutafaqqihan. Kalau seandainya tidak demikian, ia tidak dikatakan mutafaqih. Jadi orang yang mutafaqih, yang benar-benar berusaha mencari pemahaman adalah yang kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, wal faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, annaka idza arafta tauhid as-sahih, bahwasanya kamu atau engkau apabila telah mengetahui akidah yang benar, tauhid yang benar, wa arafta syirka al-qabih, dan engkau telah mengetahui kesyirikan yang jelek, yang jahat, fa inna dzalika yufiduka al-khauf, maka itu akan memberikan faedah kepadamu al-khauf, rasa takut, an taqa'a fi ma waqa'a fihi katsirun minan nas, rasa takut untuk terjatuh sebagaimana terjatuhnya kebanyakan manusia bil mukhalafati, dengan menyelisihi atau penyelisihan li hadzal asl, terhadap asal atau inti ini, yaitu tauhid. Wal wuqu' fi syirki, dan terjatuh dalam kesyirikan. Wa anta la tadri, dalam keadaan kamu tidak tahu. Hati-hati. Fala ta'man 'ala nafsik, maka jangan kamu merasa aman terhadap dirimu. Minal fitnah, dari sebuah fitnah, jangan merasa aman. Fala taghtar bi amalik aw bi fahmik, jangan kamu tertipu dengan sebab amalanmu atau pemahamanmu. Kamu pintar, cerdas, cerdik, tapi jangan merasa aman ya. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala, tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Barakallahu fiikum, hati-hati. Walakin kul, tapi katakanlah la haula wala quwata illa billah. Katakan apa? Hauqalah. Apa hauqalah itu? Hauqalah adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Was'alillah, dan mintalah kepada Allah Ta'ala as-sabat. Nah, minta kepada Allah Ta'ala as-sabat, diberikan kekokohan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan ucapan orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, yang kokoh di kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, berikutnya. Fa inna Ibrahim al-Khalil alladhi ataahu Allah minal ilmi wal yaqin. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim al-Khalil yang Allah Taala berikan padanya ilmu dan keyakinan, malam yu'ta ghairah, yang sebagaimana tidak diberikan lam yu'ta ghairuh, tidak diberikan kepada yang lainnya, illa nabiyan, kecuali nabi. Yaqul, Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, dan anak keturunanku dari menyembah apa? Agar kami tidak menyembah berhala. Jauhkanlah diriku dan jauhkan anakku dari apa? Dari menyembah berhala. Rabbi, wahai Rabbku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang benda-benda mati itu adalah telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Fa Ibrahim lam ya'man 'ala nafsihi al-fitnah. Nabi Ibrahim barakallahu fikum ulul azmi. Perhatikan ya. Nabi Ibrahim ulul azmi tidak merasa aman terhadap dirinya, tidak merasa aman dirinya terhadap fitnah. Ma'ilmihi wa yaqinihi, bersamaan beliau itu punya ilmu dan yakin. Wa huwa alladzi kassara al-asnam biyadihi, padahal dia sendiri yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Wa ulqiya fin nar bisabidzalik, dan juga dicampakkan, dilemparkan ke dalam api dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tadi. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, ya khafu ala nafsihi minal fitnah, beliau pun masih merasa takut dari fitnah. Barakallahu fikum, hati-hati dengan fitnah ini. Naam. Fala taghtar bi amalika, maka jangan tertipu dengan amalanmu. Wa ta'man ala nafsik minal fitnah, kemudian kamu merasa aman dari fitnah. Perhatikan, walakin kun daiman, akan tapi jadilah seterusnya ala hadrin minal fitnah. Maka jadilah engkau terus-menerus berhati-hati dari fitnah. Bi alla tazilla bikal qadam, agar kakimu atau telapak kakimu tidak kepleset, agar tidak terpleset. Wa taghtar bi syai'in, dan kemudian kamu tertipu dengan sesuatu yang yakunu sababan li halakika wa dhalalika. Kemudian kamu tertipu dengan sesuatu yang itu menjadi sebab kebinasaanmu dan kesesatanmu. Fa inna ba'dal maghrurin al-yawm, karena sesungguhnya sebagian orang-orang yang tertipu pada hari ini yaqul, dia mengatakan innan nas tajawazu marhalatal jahli wal bida' wal badaiyah. Sesungguhnya manusia sekarang mereka telah sampai kepada marhalah tajawazu, mereka telah melampaui sampai kepada marhalah tahapan al-jahl, tahapan bodoh, wal badaiyah, pura-pura bodoh. Nah, wasaru, dan mereka menjadilah apa? Musaqqifina wa'in, menjadi mereka orang-orang yang mendidik atau orang yang terdidik dan orang yang paham katanya. La yatasawwar an ya'udu lil masaniyah, tidak tergambar lagi bahwasanya mereka akan kembali kepada masaniyah, berhala.
Au nahwan min hadzal kalamul farik, atau semisal dengan ucapan kosong ini, walam yufattan, dan tidak memperhatikan li ibadatil atrihah, tidak memperhatikan peribadahan mereka terhadap atrihah, bangunan-bangunan alati tantashir, yang sudah tersebar di katsirin minal biladil islamiyah, yang sudah tersebar di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Walam yang berfima wasala ilai katsirun minan nas minal jahli bit tauhid, dan tidak mau melihat apa yang kebanyakan manusia adalah sampai kepada kebodohan terhadap tauhid. Khulasah inti yang kita bahas pada kesempatan pada sore hari ini adalah bahwasanya kita diperbolehkan untuk bangga dan senang, tapi dengan catatan apa? Bangga terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan bangga dalam menegakkan syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sekian dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.